yang akan memandu talkshow kali ini, dan kita akan membahas berkaitan dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di Unisba. Tapi jangan lupa tetap berpikiran positif di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini memang harus kita hadapi. Sehingga ini menjadi satu di antara cara dari Unisba dalam melaksanakan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Unisba Blitar. Secara daring pun tentu tidak menjadi halangan untuk kita bisa bertatap muka, bisa berbagi informasi, memberikan gambaran tentang pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Blitar. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol berkait dengan LPPM. Apa sih sebenarnya LPPM itu? Saat ini beliau sebagai Kepala LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unisba Blitar. Assalamualaikum Bu Deno. Waalaikumsalam Bu Deno. Kabar baik Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat? Sehat. Sehat lahir batin ya. Baik, bisa disapa juga di teman-teman mahasiswa Bu Deno. Halo, apa kabar semua? Sehat dan baik semua? Semoga ya. Amin. Nah, seperti saya sampaikan tadi Bu Deno, kita akan bicara berkaitan dengan LPPM. Ini kan bidangnya Bu Deno dan kawan-kawan yang ada di LPPM. Siswa, sekarang sudah menjadi mahasiswa. Ada satu bidang yang ini harus mereka akapi berkaitan dengan pendidikan, kemudian juga berkaitan dengan pengabdian dan penelitian. Ada pengabdian dan penelitian. Ini bidangnya di LPPM. Terima kasih Bu Deno atas waktunya. Halo adik-adik mahasiswa, sehat semua. Di sini saya Deno selaku Kepala LPPM Unisba Blitar akan memaparkan sedikit mengenai apa sih LPPM itu. Ibu Deno dan semua yang ada di sini ya, yang ada di rumah pastinya. Kalau kita katakan LPPM itu adalah lembaga yang mengkaji mengenai penelitian dan kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya kalau kita kaitkan dengan mahasiswa apa? Di sini LPPM akan membantu dalam bagaimana cara melakukan penulisan karya ilmiah yang baik Ibu. Karya ilmiah yang baik itu seperti apa? Yaitu karya ilmiah berupa tulisan yang nantinya harus terpublish atau akan dipublish di media dengan menggunakan ketentuan-ketentuan secara ilmiah. Jadi nggak sembarangan bisa menulis, harus ada ilmunya, tidak seperti itu. Jadi kalau biasa menulis, karena kalau dulu menulis menjadi anggota mungkin majalah sekolahnya, itu nanti semakin berkembang ya Bu ya dengan penulisan ini ya. Jadi seperti disampaikan, menulis yang baik dan benar tidak boleh balik dulu kepada mahasiswa baru. Bagaimana untuk mereka kalau rasanya penulis dan membaca itu hal yang harus diakapi, tapi sepertinya ketika kita akrab juga dengan gadget itu sudah mulai agak terlupakan ya Bu ya. Menulis kemudian membaca, sehingga sekarang copy paste. Oh gitu, sayang sekali ya kalau gitu ya. Mungkin tipsnya sedikit aja Bu, untuk menulis itu biar kita senang dulu gimana? Kalau menulis supaya senang itu paling tidak ya habis kita melihat, kita kemudian menuliskan apa yang kita lihat. Jadi nanti lama-lama Anda terbiasa untuk menulis. Jadi istilahnya menceritakan apa yang telah kita lakukan. Itu. Kalau saya tanya dari karyanya apa? Sebenarnya mudah. Jadi kalau misalnya mau menulis karya ilmiah yang baik itu sebetulnya mudah. Ceritakan atau tulis apa yang Anda amati atau apa yang Anda telah lakukan. Kemudian bagaimana perbedaannya dengan menulis yang katakan fiksi ya Ibu ya. Di sini bedanya apa? Kalau dalam karya ilmiah di situ harus ada dasarnya. Misalnya mencantumkan sumber bacaan. Enggak boleh tiba-tiba langsung mencomot, itu enggak boleh. Jadi harus ada sumbernya tuh dari siapa. Kemudian diambil tahun berapa juga harus tercantum dalam tulisan itu.
dan harus mengikuti template atau gaya tulisan dari karya ilmiah yang dituju. Karena berbeda antara template satu dengan template lainnya akan berbeda. Itu Ibu. Jadi ini sudah mulai meningkat ya, tulisan itu macam-macam ya, tadi sudah disampaikan Bu Deno, ada yang ilmiah, ada yang fiksi, non-fiksi, seperti itu. Nah, kita ini akan fokus memberikan gambaran kepada adik-adik berkaitan dengan karya ilmiah, penulisan tentang karya ilmiah. Tadi sudah disampaikan, ngopi paste itu boleh ya Bu ya, kan nggak apa-apa ya, tetapi jangan sampai lupa. Tapi ya betul. Ada tetapinya, atau dan, jangan lupa, dannya ini harus dicantumkan tadi sumbernya, kemudian jangan asal gitu ya. Nanti kalau semuanya copy paste, kita pemikirannya sebenarnya lebih bagus tetapi nggak disampaikan gitu ya. Nah, ini hal-hal yang menjadi dasar untuk adik-adik mahasiswa baru. Jangan sampai, wah ini kayaknya kalau menulis ilmiah itu nanti sulit. Takutnya begitu Bu, nggak sulit ya Bu ya? Enggak, seneng-seneng aja. Seneng ya, nggak sulit? Pasti bisa. Kalau awalnya udah nggak seneng, males. Tapi kalau awalnya seneng, pasti bisa. Itu. Dan di LPPM sendiri tadi sampai lupa ini Bu, belum dikenalkan dulu. LPPM ini ada Bu Deno dan siapa dulu ini, biar nanti teman-teman mahasiswa yang baru ini tahu, oh di sini kantornya LPPM. Betul. Tempatnya. LPPM di sini ada 3 orang ya, teman-teman saya ada 3 loh adik-adik. Ada ya di bagian lembaga penelitian dan UU di bagian lembaga pengabdian masyarakat. Dan semuanya bergerak di bidang keilmiahan. Jadi harus mikir terus, tapi nggak apa-apa. Nama juga kita orang-orang akademisi harus terus belajar. Kalau belajar nggak kenal apa Bu ya, nggak kenal waktu, nggak kenal usia tuh nggak, harus belajar terus. Kemudian kalau misalnya mau ke LPPM nanti bisa mengunjungi kami di B3 atau gedung lantai 3 ya. Bisa di lantai 3 ya. Betul. LPPM itu kantornya ada di lantai 3. Jangan sampai nanti, wah saya nggak tahu tempatnya di mana. Jangan khawatir. Nanti ada tulisannya di lantai 3, nanti bisa bertemu dengan Bu Deno dan teman-teman yang membidangi tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tadi sudah kita berikan gambaran tentang penulisan, menumbuhkan minat baca. Tapi kalau yang selama ini Bu Deno lihat gitu ya, mahasiswa banyak tidak Bu bagi mereka ini yang sudah ada ketertarikan di dalam mereka membuat tulisan-tulisan ilmiah itu, atau masih kurang, kayaknya harus ditingkatkan lagi nih mumpung masih baru ini? Yang pasti semua berminat, karena dalam setiap tulisan di universitas berkaitan sama karya ilmiah. Apa aja tuh? Misalnya Anda nanti harus membuat laporan PKL semester 7 ya kalau nggak salah, laporan KKN juga ada, laporan skripsi bagi S1, kok mau naik lagi S2 ada tesis, S3 ada disertasi, semuanya berkaitan dengan karya ilmiah. Dan kemudian bagaimana kita caranya bisa memperkenalkan karya ilmiah kita, bisa kita publish dengan berbagai macam media. Di Unisba atau di kami kita memiliki 10 jurnal, Ibu, jurnal ilmiah yang 8 dari fakultasnya ada 8 fakultas, 8. Betul. Kemudian yang 2 nanti adalah jurnal internasional dan juga jurnal untuk mahasiswa. Jadi adik-adik nanti bisa mengirimkan artikel Anda ke jurnal-jurnal tersebut. Jadi kalau mungkin selama ini sudah ada tulisan, tinggal meningkatkan ya Bu ya. Betul. Jadi tinggal meningkatkan agar benar-benar ilmiah itu nanti ada bimbingan, bisa nanti konsultasi, tanya ke dosennya. Betul Ibu ya. Jadi apa yang ini harus dilakukan, apa yang mesti ditambahkan. Mungkin kemarin pas di tingkat sekolah menengah atas sudah sering sekali ikut misalkan dikir karya ilmiah itu, nanti tinggal ditingkatkan lagi biar itu nanti benar-benar bisa berkesinambungan. Begitu ya, mungkin adik-adik yang selama ini sudah sering aktif bisa ditingkatkan lagi, dan yang belum, ini kita memacu semangatnya ketika masih menjadi mahasiswa baru untuk terus bisa menulis. Nah, tadi kan sudah kita singgung banyak hal berkaitan dengan penulisan yang baik dan benar. Mungkin ini bisa disampaikan, ditegaskan Bu Deno lagi, bagaimana cara membuat yang baik dan benar dari awal Ibu, mungkin ya tahap-tahapannya seperti apa, penulisan yang memang itu sesuai dengan syarat yang selama ini diminta. Ya, baik, yang saya jelaskan sedikit saja. Karena tadi saya bilang beda apa ya, katakan beda karya ilmiah, beda template-nya.
Contohnya template antara templatenya PKL, kemudian KKN sama skripsi akan berbeda. Jadi awal gini, Anda harus mempelajari dulu bagaimanakah template atau model tulisan yang diminta. Seperti butuhnya margin berapa misalnya. Kemudian maunya hurufnya pakai apa? Times New Roman kah, Calibri kah, dan sebagainya. Kemudian bagaimana spasinya, itu semua harus diikuti semua. Karena berbeda karya ilmiah, tujuannya akan berbeda pula template-nya. Selanjutnya begini, bagaimana cara untuk bisa meneliti yang baik atau membuat karya ilmiah yang baik? Adik-adik semua awalnya harus lihat dulu, kira-kira saya mau ngapain sih? Kemudian harus mencari jurnal atau artikel ilmiah pembanding. Kira-kira artikel ini bisa nggak sih sebagai acuan saya untuk meneliti selanjutnya? Itu harus ada. Jadi harus ada dasarnya berupa artikel ilmiah pendahulu sebagai penguatnya. Kemudian harus ada mengumpulkan teori-teori pendukungnya. Karena kalau nggak ada teori pendukung, maka karya ilmiah nanti hasilnya juga nggak akan baik, nggak akan maksimal. Kemudian alat ujinya apa sih persiapkan? Banyak sekali alat uji yang bisa Anda gunakan. Nanti akan dipelajari pada perkuliahan. Jadi nanti beda fakultas nanti akan berbeda alat ujinya nanti. Contohnya aja kalau misalnya fakultas A, maksudnya sama, tetapi nanti katakan apa ya Bu ya, tulisannya akan berbeda. Maksudnya begini, pengambilan judul aja ya, arahnya ke sana tapi bahasanya akan berbeda. Pembahasannya jadi sesuaikan jurusannya juga. Betul, ya. Nanti teknik dan sospo pastilah beda. Betul kayak gitu. Selanjutnya gini, kalau semuanya sudah, Anda jangan lupa untuk melakukan parafrase, yaitu pengembangan tulisan. Jadi bolehlah, oh saya nyomot punyanya si A boleh, tetapi diparafrasekan ya, jangan langsung comot total. Kreasikan jadi lebih gitu ya, enak, ya. Jadi lebih halus, lebih enak untuk dibaca kembali. Jadi jangan hanya copy paste. Jangan hanya copy paste ya. Ngambil harus ada sumbernya, kemudian harus diparafrasekan. Selanjutnya, kalau bisa udah jadi semua, karyanya udah jadi, jangan lupa dilakukan cek plagiat. Itu penting sekali. Jangan sampai nanti langsung comot, dipublish ternyata cek plagiatnya sekian katakan sampai 80%, itu sayang sekali. Jadi fungsinya apa? Supaya karya ilmiah itu bisa baik, maka perlu namanya cek plagiasi. Ada ya Bu ya, disediakan? Ada, ya? kami ada namanya Turnitin Ibu yang kami gunakan di Unisba. Jadi nanti ketahuan meskipun dosennya tidak tahu, tapi dengan cek plagiat ini nanti tahu berapa persen, misalkan sampai 50% kah, sampai 30% kah. Nah ini sudah termasuk dari etika. Kalau kita bicara tentang etika nggak boleh juga plagiat. Nah selain dari penulisan itu tadi, setelah melakukan penulisan tadi biasanya ini disesuaikan dengan fakultasnya, nanti dibukukan di jurnalnya atau gimana ini? Ya disesuaikan sama prodinya apa ya, jangan sampai prodi misalnya prodinya A terus penelitiannya tentang B, nggak nyambung, jelas nanti sesuaikan sama prodinya. Kemudian bisa dipublish menggunakan media seperti jurnal tadi. Jurnalnya banyak sekali, kita bisa ngambil jurnal dari Unisba, bisa juga jurnal di luar juga banyak. Nah, kalau ini sudah penulisan, mereka sudah mengumpulkan, sebenarnya apa sih perbedaan bagi mahasiswa itu yang rajin? Nah, ini mereka yang rajin punya penulisan tadi, apakah nanti itu akan berdampak terhadap studi atau mungkin ada kemudahan yang akan mereka dapat pada saat mereka menempuh studinya? Kelihatan sekali ya, nanti antara yang rajin menulis sama enggak akan kelihatan pada laporan ilmiah. Misalnya pada waktu pengajuan skripsi, oh tulisannya kelihatannya rapi, enak dibaca, berarti dia ini biasanya rajin nulis. Kalau misalnya terlalu kaku, oh berarti dia kurang rajin nulis. Karena apa? Skripsi nanti kan dipublish ya, buat skripsi itu nanti akan dibaca oleh adik tingkat. Kalau misalnya adik tingkatnya membaca, oh yang ini kok bagus ya, yang ini kok tidak, nanti akan terlihat sama adik tingkatnya. Jadi tujuannya apa? Untuk apa? Katakan membagikan. Kira-kira antara yang rajin sama enggak tuh lihat dari laporan akhirnya seperti apa. Jadi skripsi nanti berarti bukan lagi momok ya Bu ya, karena sudah terbiasa. Malah jadi teman nanti ya. Teman setiap hari mau tidur, kerjakan dulu, bangun tidur ya dulu apa yang belum dikoreksi lagi, yang kurang seperti itu.
Nyicil lah, dicicil pemikirannya sudah mulai dicicil dibangun sejak awal sehingga nanti pada saat skripsi itu enggak langsung waduh nanti baru masih bingung nyari apa ya, dulu itu sampai nyari-nyari bingung begitu ya. Biasanya ini yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang kadang itu menjadi kendala gitu. Jadi sekali lagi benar-benar kita pesankan mulai dari awal untuk membudayakan membaca dan menulis sehingga nanti tidak akan mengalami kesulitan di akhir perkuliahan pada saat harus membuat skripsi. Begitu ya Bu Deno? Betul Ibu Reta. Nah, boleh pesan untuk teman-teman mahasiswa kita biar lebih semangat lagi untuk memacu mereka membudayakan menulis sehingga nanti bisa memanfaatkan LPPM ini. Pesan saya, jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk belajar, karena mereka akan jadi teman Anda. Karena ilmu itu akan terus Anda bawa sampai kapanpun. Itu Bu Reta dari saya. Baik, terima kasih kita kasih semangat lagi Bu Dena untuk teman-teman mahasiswa kita. Unisba, jaya, jaya, jaya. Tentang LPPM, banyak hal yang sudah kita dengarkan dari Dr. Deno Wahyudi Setiorahan SDMM yang juga sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nah, di dalamnya nanti untuk adik-adik mahasiswa ini juga bisa ikut ambil bagian yang disebut dengan PKM. Ini ada program kreativitas mahasiswa yang nantinya seperti apa itu? Jangan khawatir, karena kita akan berikan gambaran, kita akan berikan penjelasan untuk adik-adik mahasiswa ini apa saja nanti yang bisa dilakukan dalam wadah yang memang dikhususkan untuk kalian. Jadi jangan khawatir yang sudah punya kemampuan, sudah punya banyak kreativitas yang mungkin sudah dikembangkan sebelumnya di tingkat sekolah menengah atas, menengah kejuruan, kali ini akan bisa dieksplor lagi di Universitas Islam Blitar. Setuju ya? Nah, saat ini saya bersama narasumber saya ada Bapak Minto Santoso MPD, ini selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Boleh disapa dulu Bapak untuk adik-adik kita yang baru ini ya, mahasiswa baru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Tetap semangat ya mahasiswa. Harus tetap semangat Bu Rita. Ya. Assalamualaikum Pak Minto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rita. Senang kembali bertemu dengan Bu Rita. Alhamdulillah, kayaknya capek ini ya. Tapi harus tetap semangat meskipun capek memberikan yang terbaik untuk teman-teman mahasiswa baru ini. Ya, kembali kita berada di wadah untuk pengenalan kampus ya bagi mahasiswa baru. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adik-adik mahasiswa ini tetap bisa kreatif. Mereka tetap bisa menuangkan ide-ide mereka dan kalau di sini Unisba ini ada LPPM yang saat ini juga ada PKM, program kreativitas mahasiswa yang katanya Pak Minto tadi kalau kreatif nanti bisa dapat hibah yang artinya bisa dapat bantuan atau bisa dapat dana dari pemerintah. Mungkin kita kasih gambaran dulu sebelum kita kasih bocoran kalau hibah itu seperti apa ya Pak ya. Betul. Monggo Pak Minto, gambaran tentang PKM di Unisba. Ya, begini Bu Rita. PKM ini program kreativitas mahasiswa merupakan program resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di Dirjen Pembelajaran dan Mahasiswa. Nah, program ini memberikan wahana, memberikan peluang dan memberikan tempat kepada teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, untuk meningkatkan kreativitas. Nah, kreativitas yang dimaksud adalah lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan perguruan tinggi Tridharma. Jadi tahun ini itu ada 8 PKM, ada skema, skema. Kalau umumnya itu ada 2, yaitu PKM 5 bidang, AIGT itu gagasan tertulis, artikel ilmiah dan gagasan tertulis, serta gagasan futuristik. Nah, di 5 bidang ini teman-teman mahasiswa dapat membangun kreativitasnya dalam satu, memberikan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan jiwa wirausaha, itu diwadahi di PKMK kewirausahaan. Kemudian juga ada penelitian, juga ada teknologi PKMT, dan juga ada artikel ilmiah dan gagasan futuristik ini Bu Rita yang menurut
Kemendikbud ya, kalau kemarin itu masih Kemenristekdikti, ini adalah sesuatu yang kekinian atau milenial banget karena bentuknya adalah hanya video. Iya, video kreatif. Nah, dari skema-skema yang ada ini diharapkan kawan-kawan mahasiswa ini mampu untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang bisa ditularkan, bisa diberikan kepada masyarakat. Makanya ini tadi nyambung banget dengan LPPM Bu Dino ya. Kalau tadi sudah diajari tentang bagaimana cara menulis karya ilmiah, nah disinilah diterapkan. Karena di PKM ini teman-teman mahasiswa langkah pertama itu harus membuat proposal diajukan kepada kementerian. Di sini di Belmawa. Setelah itu diseleksi, kalau sudah lolos akan mendapatkan dana hibah. Artinya ini diberikan cuma-cuma karena kita sudah memberikan ide, memberikan gagasan, memberikan pemikiran, maka oleh pemerintah dihargai dengan dana yang disesuaikan dengan proposal yang ada. Begitu Bu Rita. Lebih gampangnya Pak Minto, kita kasih contoh mungkin yang sudah dilakukan kakak kelasnya, kakak tingkatnya dulu. Betul. Yang sudah dilakukan dan saat ini memang benar-benar diapresiasi pemerintah dari Unisba. Contohnya apa Pak? Ya, alhamdulillah ya di 2 tahun ini peningkatan prestasi kita di PKM ini semakin meningkat, Bu Rita. Jadi 2 tahun yang lalu ini dari teman-teman mahasiswa ini yang lolos hanya satu itu PKM PSH, PKM Program Kreativitas Penelitian Sosial Humaniora. Ini dari anak ekonomi. Nah, judul penelitiannya itu hanya metode berdagang di pasar hewan di Moro. Nah, Mbak ini lebih mengangkat tentang belantik sapi. Nah, terus kemudian mendapatkan dana dari pemerintah sekitar 55 juta waktu itu. Terus dibuatlah penelitian apa sih metode yang menarik dari metode belantik itu. Kemudian di tahun ini di 2020 ini alhamdulillah jumlahnya meningkat. Ada tiga. Satu skema PSH, penelitian sosial humaniora, yang didapat oleh mahasiswa FKIP. Jadi mengembangkan media pembelajaran, lebih ke teknologi pembelajaran. Kemudian juga ada AIGT. Jadi yang 2 dari Fakultas Pertanian dan juga FKIP. Jadi yang pertanian dan FKIP ini skemanya adalah artikel ilmiah. Jadi mereka hanya menuliskan sesuatu yang pernah dialami, sesuatu yang pernah dilakukan untuk dijadikan artikel ilmiah. Dan ternyata pemerintah tertarik dengan artikel yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa. Akhirnya diberikanlah hibah, diberikanlah penghargaan berupa pendanaan begitu, Bu Rita. Jadi wujudnya itu semacam proposal begitu ya, proposal penulisan. Berarti betul. Harus menulis yang benar. Tadi yang seperti disampaikan Bu Denok tadi, betul. Menulis ilmiah yang benar itu seperti apa. Nah di sini nanti bisa dikembangkan ternyata untuk adik-adik mahasiswa bisa dikembangkan, bahkan diapresiasi pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Bahkan yang video pun ada ya. Iya betul. Yang gagasan futuristik ini adalah termasuk begini Bu Rita. Misalnya teman-teman mahasiswa ini membayangkan 20 tahun ke depan ini akan ada sesuatu semacam ini loh. Itu kemudian dibuatkan videonya terus diajukan. Ini bisa. Karena gagasan futuristik itu yang namanya saja futuristik, sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Satu contoh misalnya ada teknologi kita dalam waktu sekejap mata sudah pindah sampai di Malang misalkan. Terus mereka punya gambarannya, terus ternyata ada teknologinya bisa dimasukkan di sini. Nah itu dimasukkan, diajukan. Kalau pemerintah tertarik dan sesuai dengan kriteria pengajuannya, syarat dan ketentuannya, maka juga bisa didanai begitu. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Mungkin kita nanti ada memberikan perlindungan tubuh seperti apa di tengah pandemi, itu juga bisa ya. Hal-hal yang sederhana mungkin yang ada di sekitar kita gitu ya. Betul. Bahkan kalau yang lebih sederhana yang di AI, artikel ilmiah, itu kita menuliskan sesuatu. Ini contoh nih di yang kemarin dapat itu yang dari pendidikan bahasa Inggris, Mbak Irka, itu artikel ilmiahnya adalah dia hanya menulis atau menyampaikan catatannya dia saat pertukaran pemuda di Australia.
Iya. Kan itu pertukarannya beberapa bulan di Australia, beberapa bulan di Indonesia. Kan itu. Beliau hanya menuliskan itu saja, dicatat, terus dijadikan sebagai sebuah artikel, diajukan, dan ternyata lolos. Ternyata lolos. Nah, sebenarnya kuncinya yang pertama adalah kita membaca pedoman. Pedoman itu mintanya apa dari proposal yang harus diajukan. Nah, dari sanalah kemudian dinilai. Kalau secara proporsi, secara penelitian, penulisan ini sudah sesuai, maka kemungkinan lolos itu besar. Gitu. Banyak hal yang ternyata di sekitar kita ini bisa menjadi inspirasi ya untuk adik-adik mahasiswa untuk nantinya bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Sayangkan kita sudah dikasih dana banyak tetapi tidak termanfaatkan. Nah, apakah itu harus individu atau berkelompok? Ini Pak Minto yang kasih jawabannya. Baik, yang apa ya, PKM ini ditekankan untuk banyak yang berkelompok. Sebenarnya ada juga yang bisa individu ya, tetapi lebih banyak ini mengakomodir untuk yang berkelompok. Kenapa? Karena tujuan daripada PKM ini selain membangun intelektualitas, tadi juga membangun solidaritas. Nah, oleh karenanya teman-teman mahasiswa sejak semester awal ini kita dorong, yuk kita bergabung dengan teman-teman yang mengajukan. Bahkan kami kemarin juga memberikan arahan kepada teman-teman yang sudah lolos tahun ini untuk juga masih tetap kalau masih semesternya masih sekitar semester 5 atau semester 3 gitu yang lolos, kita himbau tahun depan silakan mengajukan kembali, ajak adik-adik yang di tingkatan bawah. Ya, adik-adik tingkat bawah supaya apa? Kita bisa memberikan pendampingan dan pembinaan kepada adik-adik kita. Nah, terus juga kegiatan yang semacam ini lebih mengedepankan sisi-sisi sosial juga, Bu. Apalagi yang PKMK, kewirausahaan, juga PKMM, yakni pengabdian kepada masyarakat, ini justru akan lebih membangun kedekatan kita secara emosional dan secara sosial kepada masyarakat kita. Nah, oleh karenanya nyambung dengan kebijakan di kampus yang memberikan kewajiban kepada teman-teman khususnya semester 1 dan semester 2 atau angkatan awal ini harus bergabung di organisasi. Nah, kemudian di organisasi inilah kita bisa mengembangkan diri untuk bagaimana bermanfaat untuk masyarakat, memberikan peluang yang terbaik untuk masyarakat, memberikan pelayanan terbaik juga kepada masyarakat. Nah, kemudian ini bisa kita ajukan dengan tulisan yang baik sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Bu Dena untuk menjadi sebuah karya ilmiah. Bentuknya bisa PKMP, PKMM, PKMT, PKMK, juga ada AIGT serta gagasan futuristik. Ngoten Bu Rita. Jadi bisa disesuaikan dengan minat bakatnya ya Betul, sejak awal. betul. Dan jangan sampai waktu itu luang karena banyak sekali tempat, banyak sekali ruang yang itu bisa mengasah kreativitas adik-adik mahasiswa. Sekaligus ini closing statement atau pesan mungkin satu biar mereka tetap tidak mager. Iya, siap. Oke. Baik, terima kasih Bu Rita. Untuk kawan-kawan mahasiswa, ternyata ketika kita menjadi mahasiswa ini banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita berikan, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Oleh karenanya dengan adanya program kreativitas mahasiswa ini memberikan peluang kepada kita sebagai mahasiswa, peluang yang sebesar-besarnya mengembangkan dan meningkatkan potensi diri kita. Oleh karena itu teman-teman mahasiswa nanti kalau sudah dinyatakan diterima di Universitas Islam Blitar, langsung bergabung di prodinya masing-masing, di UKM yang ada, kemudian bahaslah di sana tentang program kreativitas mahasiswa. Dan untuk informasi lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa mengunduh pedoman-pedoman PKM yang ada di laman Dikti, www.dikti.go.id, kemudian pilih atau di simbol mawa, atau cari saja panduan PKM tahun terbaru. Kalau tahun ini berarti adanya di tahun 2020. Ya, 20. Nah, oleh karena silakan download, cari, pelajari. Kalau belum mengerti, silakan datang ke kami di bagian kemahasiswaan. Nanti akan kita pandu, akan kita bina, dan akan kita bimbing. Begitu. Semoga ke depan teman-teman mahasiswa baru semakin aktif mengembangkan kreativitasnya dan semakin berprestasi bersama Universitas Islam Blitar. Baik, Unisba. Jaya, 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 luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk adik-adik mahasiswa, tetap semangat,
dan jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Saya Anita Reta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.